Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi 141, beliau Ibu Rindang Dianugerahi. Yang saya hormati rekan-rekan Guru TK Pertiwi 141 Kebumen. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kasih sayang kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di kelas B3 dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah pada kegiatan diseminasi budaya positif di TK Pertiwi 141. Salam salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di ruang kelas B3. Mohon maaf sekali menyita waktu ibu semuanya. Di sini saya nanti akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang perlu kita terapkan di TK Pertiwi 141. Nah, diseminasi ini merupakan tugas pendidikan guru penggerak saya di modul 1.4, yakni aksi nyatanya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya masuk pada materi, saya ingin tahu nih kepada ibu semuanya, ketika mendengar budaya positif, apa yang ada dalam benak ibu semuanya? Bu Rini kemudian. Budaya yang baik. Oh, budaya yang baik, oke. Yang lain mungkin ada yang dimasukkan? Budaya positif itu apa sih? Berarti kebiasaan yang diterapkan hal yang baik di dalam sekolah. Hal-hal yang baik yang boleh diterapkan di sekolah. Ya. Nah, nanti saya akan menyampaikan terkait budaya positif ini ada beberapa item, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi hukuman dan penghargaan, yang kelima 5 posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Sebelumnya, supaya nggak sepaneng nih, kita bermain dulu, berpasangan, monggo ibu-ibu semuanya berpasangan. Salah satu di antara ibu-ibu semuanya berpasangan menggenggam tangan. Ya, bayangkan bahwa di dalam genggaman tersebut menggenggam sendiri. Ya. Nah, nanti salah satu dari ibu itu membuka. Ada yang satu menggenggam, ada yang salah satu yang membuka. Nah, salah satu ada yang menggenggam, kemudian salah satu berusaha untuk membuka. Bayangkan di dalam genggaman teman ibu itu ada sesuatu yang berharga. Nah, ya, moga Bu Leli dengan Bu Novi bisa berpasangan. Nah, siapa dulu yang mau membuka ini? Bu Lilis dan Bu Rini, salah satu menggenggam, yang salah satu membuka. Berusaha membuka. Belum buka. Begini, seperti ini. Jadi, seperti Bu Leli itu ya. Jadi salah satu menggenggam, salah satu berusaha untuk membuka genggaman temannya. Oke, gini. Ya, berusaha membuka genggaman temannya. Nah, berusaha. Nah, yang menggenggam itu, bayangkan di dalamnya itu penjenengan itu menggenggam sesuatu yang berharga. Boleh nggak diminta? Nah, jadi pertahankan genggaman tangan. Buka aku. Ya, coba dibuka ya. Ada yang bisa membuka?
boleh berusaha membukanya itu boleh dipaksa, atau boleh dibujuk, atau diitik, atau dirayu. Bisa ini. Oke, ya. Nah, ya. Terkait dengan sudah ya. Ada yang bisa buka atau bergantian? Bergantian? Ya. Bergantian? Ya, Lilis. Kuat sekali, oke, Bu Lilis kuat sekali ya. Ada yang bisa membuka? Nah, ya, ya. Oke, kembali pada materi. Siapa yang bisa membuka genggaman tangan? Siapa yang bisa membuka genggaman tangan? Diri sendiri, benar. Ya, ternyata yang dapat mengontrol diri kita itu ternyata hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu bagaimana ketika ada orang lain yang mengontrol diri kita? Nah, ini ada perubahan paradigma atau cara pandang tentang teori kontrol, ya, bahwa ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ya. Ada pandangan bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sejatinya adalah murid itu tidak dapat dikontrol. Murid itu bisa melakukan segala hal ya dengan kemauannya murid itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya Pak Garu? Kritik atau membuat orang merasa bersalah ini dapat membuat karakter menjadi lebih kuat. Kemudian selanjutnya bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu lebih efektif dan bermanfaat, ya. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori kontrol yang perlu dirubah, ya. Yang pertama itu guru mengontrol murid, padahal murid melakukan segala hal itu harus dengan kemauannya sendiri dan seterusnya. Nah, ya, siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini seperti dalam pembelajaran, kalau zaman dulu itu pembelajaran berpusat pada guru. Jadi ketika anak belajar, misalnya mewarnai, dia mewarnai seperti ini. Nah, ya, jadi kita mengubah mindset anak-anak itu mewarnai sama seperti dengan warna yang kita contohkan. Nah, namun dalam teori kontrol itu kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi mewarnai bagi anak itu ada anak yang mewarnai apel warnanya hitam, ya tidak masalah, ya, karena itu pandangan anak lebih luas. Atau mungkin apelnya busuk, ya kan berwarna hitam, atau apelnya merah kehitaman, itu kan juga lebih identik warna hitam, ya. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terkadang ada anak yang bolos misalnya, ya, itu kita kalau dalam stimulus respon itu menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan. Bolos itu ya salah, mencuri itu ya salah. Tapi dalam teori kontrol itu bahwa semua orang melakukan apapun itu mereka memiliki tujuan. Ya, ketika anak yang bolos, kenapa membolos? Pasti mereka punya tujuan. Ya, ini yang perlu kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi ketika kita bermain membuka genggaman tangan, itu yang bisa membuka genggaman tersebut ya diri kita. Meskipun kita diitik-itik, meskipun kita dipaksa atau kita dibujuk, ketika kita tidak mau membuka genggaman kita, ya kita tidak bisa membuka genggaman seperti itu. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, ketika tadi ibu bermain membuka genggaman, ketika gagal,
dipaksa kan? Nah, padahal sebenarnya dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa dengan opsi yang lain, tidak harus dipaksa, mungkin dirayu, mungkin diberi motivasi apa seperti itu, sehingga sang pemilik genggaman bisa membuka genggamannya. Itu kemudian model berpikir menang dan kalah ini pada stimulus respon. Pada teori kontrol semua adalah menang karena bisa mengendalikan, semua dapat mengontrol masing-masing. Nah, masuk pada teori disiplin. Apa ini disiplin, Ibu semuanya? Apa yang terbesit ketika ada kata disiplin? Disiplin gerakannya gasik. Wah, harus pakai seragam. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di dalam budaya kita itu, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menerapkan sebuah disiplin agar anak-anak menjadi patuh kepada kita. Ini dalam budaya kita. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika ada kata disiplin, ada salah satu yang merasa nggak nyaman. Ya, kenapa sih harus pakai basic? Nah, kenapa sih harus pakai seragam? Kenapa sih harus pulangnya siang? Nah, ya, ini apa? Dengan adanya kata disiplin, ini menjadi salah satu menjadi ada yang tidak nyaman. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dalam dalam pembelajaran, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak adalah menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja Ibu? Nyanyi dulu yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada 6 dimensi ya Ibu semuanya terkait profil pelajar Pancasila yang hendak kita capai. Nah, terkait dengan tadi teori kontrol, kemudian apa tadi nilai-nilai kebajikan ada yang kita harapkan. Nah, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kenapa orang bertahan? Kenapa orang tidak mau dikontrol? Kenapa dia kekeh dengan pendiriannya? Nah, karena mereka setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, survival, bertahan hidup dari rasa sakit, dari keselamatan, gitu ya, survival. Kemudian manusia juga butuh belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti anak-anak juga, butuh kasih sayang. Makanya ketika ada anak masuk ke sekolah ditinggal oleh ibunya menangis karena mereka takut tidak disayang lagi. Atau ada anak yang tidak mau punya adik lagi, itu karena takut kasih sayang orang tuanya hilang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga power atau kekuasaan. Ya, jadi manusia pun kayak murid pun juga memiliki kebutuhan menjadi penguasa, ya. Kemudian fun atau kesenangan di sini setiap orang pasti memiliki kebutuhan berupa kesenangan. Makanya ada healing, ada traveling, ya, ada apa lagi Bu? Makan-makan, ya, ada healing ya, shopping ya, itu karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya dan juga kebutuhan freedom atau kebebasan. Jadi anak-anak itu
juga memiliki kebutuhan kebebasan. Makanya kadang anak-anak tidak mau dikekang, anak-anak tidak mau belajar dipaksa belajar yang ini harus seperti ini, tidak, karena mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan yaitu kebebasan. Nah, ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kebanyakan orang melakukan sesuatu hal, ya, atau manusia berperilaku itu ada 3 alasan. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu kenapa orang melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau alasan yang pertama dan kedua ini adalah merupakan motivasi dari eksternal atau dari luar. Wah, saya kalau datangnya terlambat malulah, dimalu-maluin terus sama teman atau dibully terus sama teman. Nah, ini kan berarti motivasinya dari luar, ya, eksternal. Atau saya tak menolong itu biar nantinya saya dapat bantuan juga dari orang lain. Kan jadi motivasi eksternal juga. Nah, namun yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya berbuat baik, saya disiplin, adalah biar saya itu menjadi orang yang baik. Nah, ini jadi motivasi itu tumbuh dari dirinya sendiri. Ini namanya motivasinya adalah dari internal. Ini tujuannya adalah disiplin positif. Nah, kemudian apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, menurut Ibu apa ini, Bu? Hukuman apa, konsekuensi apa? Nah, ya, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tapi kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Misalnya seperti ini, dalam hukuman misalnya, kamu terlambat terus sih, ke sana bersihkan WC. Nah, anak kira-kira ketika diberi hukuman seperti itu merasa tersakiti apa tidak? Iya. Kamu terlambat terus, udah belajarnya di luar, nggak usah di dalam. Anak merasa tersakiti tidak, Bu? Iya. Nah, itu contoh dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah dua pihak, ya, kesepakatan dua pihak. Misalnya, kamu ingat nggak ketika kamu berangkatnya terlambat, kesepakatannya apa? Ya, saya ingat belajarnya di luar. Nah, kesepakatan, ya, kesepakatan. Suatu harus terjadi meskipun itu juga menyakiti anak tersebut, tapi itu harus terjadi. Nah, kemudian untuk hukuman, perbedaan selanjutnya itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, biasanya untuk guru yang killer ini biasanya lebih dikenang karena nancep di hatinya itu terlalu dalam, ya, nancep terlalu dalam. Nah, tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu sebentar, ya. Misalnya kalau hukuman ini selalu teringat harus juga di pikiran anak. Tapi kalau konsekuensi itu misalnya belajarnya di luar, oke, anak mau ya ketika yang terlambat itu datang mau belajar di luar, ya dia setelah itu dia akan masuk ke kelas kembali dan sudah hilang seperti itu. Nah, kemudian perbedaan hukuman selanjutnya itu anak membenci disiplin. Tapi kalau konsekuensi ini anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan. Nah, kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kemudian hukuman itu konsep diri menjadi buruk. Aku seperti ini, nah, ya, itu jadi buruk seperti itu, ya. Kalau konsekuensi itu konsep diri menjadi baik, ya. Kemudian kalau hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan juga hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan akibatnya, ya, ini merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu hanya anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini akibat dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada satu lagi istilah baru, itu restitusi.
Nah, kalau hukuman tadi ya sudah ya, menyakitkan, kemudian kalau konsekuensi terjadi. Nah, kalau restitusi itu menjadi pilihan. Nah, restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, nanti akan saya sampaikan terkait dengan restitusi nanti ya. Nah, kemudian ini didukung oleh penghargaan. Nah, kalau tadi terkait dengan hukuman, ya, udah ada konsekuensi. Kemudian penghargaan. Menurut ibu penghargaannya apa ibu? Hadiah, oke? Reward. Tapi menurut ibu bagaimana ini tentang penghargaan dan reward untuk anak-anak misalnya? Apakah itu akan optimal? Tidak. Kenapa mulai itu? Karena cuma untuk beberapa orang saja. Jadi yang lain bisa ini. Oke. Untuk beberapa anak saja, jadinya yang lain itu akan menjadi iri. Nah, ternyata ketika kita memberikan penghargaan untuk anak, ternyata kita juga sebenarnya sedang menghukum anak tersebut, ya. Karena tidak disadari bahwa penghargaan itu adalah menurunkan kualitas. Maksudnya apa ini? Penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita bekerja, kemudian kita jadi itu hebat tuh seperti itu. Nah, ketika kita diberi reward hanya pujian saja misalnya, atau kita diberi reward ketika apa ya, kita melakukan pekerjaan yang baik, kita akan mendapatkan hadiah misalnya. Nah, kita pasti akan melakukan hal tersebut karena hanya sebatas ingin dapat hadiah. Tapi ketika hadiahnya sudah tidak dapat, apakah kita akan tetap berbuat baik? It's impossible ya. hanya satu dari 1000 kayaknya ya. Nah, kemudian, ini ya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi ketika kita diberikan hadiah, ya kita mau melakukan yang baik. Tapi ketika hadiahnya sudah tidak ada, ya sudah. Sama ketika anak-anak diberi penghargaan, misalnya diberi stiker bintang. Stiker bintang, wah, kalau anak-anak patuh diberi stiker bintang. Stiker bintangnya habis. Seperti apa? Tidak patuh lagi, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini sama seperti yang atas ya, bahwa ketika kita bekerja, kita berbuat baik hanya karena penghargaan, pasti kreativitas kita menurun. Kita tidak maksimal dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan juga penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, ini jelas sekali ya. Karena dalam berbuat itu semuanya tergantung pada motivasi eksternal, yaitu berupa penghargaan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Menurut ibu-ibunya, mana yang paling keren? Atau mungkin ibu-ibu selama ini merasa aku ini selama ini menjadi posisi yang mana? Nah, ya di sini dari penghukum, ya ini dari kata-katanya sudah kelihatan. Misalnya dengan menunjuk-nunjuk atau menghardik, ya. Kemudian kamu selalu saja itu dengan nada yang tinggi. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja terlambat. Kamu ya itu dari kalimat guru sebagai penghukum. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya itu dari murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga dia akan berbohong. Besok lagi aku dimarahin lagi. Aku tak berbohong. Nah, ini biasanya dari anak seperti itu. Kemudian dari pembuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah di sini kalimatnya agak tidak setegas ketika menjadi sebagai penghukum ya. Tapi kalau membuat orang bersalah itu berceramah, kemudian nadanya itu seolah-olah
menyalahkan. Kok kenapa sih kamu belajarnya rame terus? Gak kasihan apa sama bu guru? Nah, bu guru datang kali dari jauh. Nah, ini membuat merasa bersalah. Tentunya anak ketika dibilang seperti itu mau patuh ya, mau berubah menjadi patuh. Tapi apakah itu dari internal? Tidak, itu hanya dari eksternal. Kemudian kata-katanya seperti kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, ini biasanya untuk yang membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, ya aku sudah datang jauh-jauh malah bikin guru capek. Nah, ini membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian teman, sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo anak, aku tanya dengan ibu, yuk mau ya. Nah, ini kata-katanya kalimatnya lebih lembut kalau untuk teman. Nah, tapi anaknya menjadi ketergantungan. Ketika tidak bersama guru itu, ketika berganti dengan guru yang lain, pasti anak tersebut patuh nggak mau patuh ya, karena aku mau sama Bu Bintang saja. Nah, misalnya ya, karena Bunda baik sama aku. Terus misalnya Bu Lilis yang masuk, Bu Lilis nggak sayang sama aku, nggak kayak Bu Linda. Nah ya, karena tidak berteman ya, misalnya ya. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau itu guru ini menghitung dan mengukur. Nah, guru ini biasanya berkata, peraturannya apa sih? Yuk, ingat peraturannya apa? Nah, kalau kamu datang terlambat, peraturannya apa? Kalau kamu pipis di celana, peraturannya apa? Misalnya ya. Nah, ini dari kata-kata gurunya lebih datar. Nah, kemudian hasil yang ada pada murid ini, murid menjadi menyelesaikan diri dan bila diawasi. Nah, murid itu merasa diawasi. Jadi ketika dia tidak diawasi, dia akan tidak patuh lagi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini, guru ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu bisa kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Oke, kamu terlambat nggak masalah. Oke, kamu membolos kemarin nggak masalah. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak membolos lagi? Ini biasanya kata-kata dari seorang guru yang memiliki posisi manajer. Nah, dengan posisi manajer ini akan menghasilkan murid yang secara pribadinya adalah lebih kuat. Nah, dari kelima posisi kontrol ini memang yang paling bagus adalah yang manajer, yang direkomendasikan oleh guru untuk guru adalah sebagai manajer. Nah, dari situ terlihat bahwa guru mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini bersama, seperti itu ya. Dan ini juga akan menguatkan pribadi anak tersebut. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya, kalau dulu pernah ada istilahnya kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kalau sekarang adalah keyakinan kelas. Maka tidak pakai peraturan aja ya Bu. Kenapa nih? Misalnya ketika berkendara tidak menggunakan helm. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Atau pada saat COVID, kenapa kita harus memiliki aturan, mematuhi aturan itu harus menggunakan masker, cuci tangan, atau jaga jarak. Nah ya, kenapa ini? Atau datang ke sekolah, kenapa harus datangnya tepat waktu? Kenapa tidak dengan keyakinan? Nah, kembali, kenapa harus menggunakan keyakinan? Karena dengan keyakinan ini akan muncul motivasi dari dalam diri anak tersebut. Jadi tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dinasehati terus, tapi tidak perlu diberi iming-iming, tidak perlu dihukum. Anak-anak sudah sadar diri. Kenapa harus misalnya datang terlambat, kenapa tidak boleh berbohong, kenapa tidak boleh berebut, seperti itu ya. Nah, ini perbedaannya.
Kalau peraturan, ini contohnya. Contoh ya, contoh terkait dengan peraturan, misalnya memberikan buku tempatnya. Ini bentuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Bentuk keyakinan kelasnya adalah berupa tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, ya. Seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Ini juga keyakinan kelasnya terkait dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah terkait dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah apa, Bu? Gak boleh lari-lari di koridor. Keyakinan kelasnya apa? Untuk apa? Biar apa? Keselamatan dan juga keamanan. Misalnya meletakkan memakai seragam atau memakai sepatu warna hitam saat hari Senin. Ini keyakinan kelasnya apa? Jawab bisa. Kemudian kerapian juga bisa, ya. Nah, kemudian misalnya mencuci tangan sebelum makan. Keyakinan kelasnya apa? Kebersihan bisa, kesehatan bisa, ya. Kemudian mengembalikan alat permainan setelah digunakan. Kerapian, tanggung jawab benarnya, ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak untuk membalikan barang ke tempatnya sendiri. Ini adalah dengan menggunakan keyakinan kelas bertanggung jawab, seperti itu. Nah, ini ya, ini tadi terkait dengan hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya nih, ada anak suka terlambat datang. Nah, ada anak terlambat datang dari guru seorang penghukum, misalnya ya, kamu datang terlambat terus. Nah, yang menjadi anak bagaimana, Bu? Rasanya bagaimana? Sedih, kemudian sakit hati. Nah, pasti ketika sang anak tersebut yang datang terlambat masuk kelas, percaya diri atau minder? Minder, ya, apalagi di depan teman-teman yang lain. Nah, ketika seorang anak itu dihukum karena kesalahannya dengan penghukum, ya, anak itu akan menjadi minder, akan merasa bersalah, kemudian akan besoknya lagi mungkin dia akan berbohong. Nah, kemudian tapi ketika kita menjadi seorang manajer, kita mengatasi masalah dengan restitusi. Ini menjadikan anak itu meskipun terlambat datang, besoknya lagi dia menjadi berubah, tidak menjadi suka terlambat datang, dan dia merasa lebih tetap pede dengan teman-temannya karena tidak ada yang membuli. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini juga restitusi merupakan proses kita gali kemampuan anak untuk berpikir bagaimana mengatasi masalah mereka. Anak yang terlambat datang misalnya, kenapa pun datang terlambat? Nah, kemudian menurutmu terlambat itu baik nggak sih? Nah, seperti itu. Kemudian yang terus biar nggak terlambat, gimana caranya? Jadi digali, mungkin ada anak yang soalnya tadi malam aku tidurnya kemalaman dulu, jadinya aku bangunnya kesiangan. Nah, seperti itu. Nah, nanti anak digali juga, terus biar kamu nggak kesiangan gimana? Jadi digali anak, dan kita nggak ngajari ya, nggak marahi gitu, biar jawabnya seperti apa gitu. Jadi anak-anak digali sendiri, digali cara berpikirnya. Terus gimana kalau biar kamu nggak bangunnya kesiangan? Terus gimana kalau misalnya
biar bubuknya nggak kemalaman seperti itu. Jadi digali terus penyebab masalahnya dan juga solusinya seperti itu ya. Jadi ini menjadi tujuan mulia ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain juga seperti itu diharapkan. Ciri-ciri restitusi. Nah, jadi restitusi ada 9 ciri ya. Ini adalah bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ketika anak terlambat, kemudian dia besoknya nggak terlambat, itu bukan karena aku mau menebus kesalahan kemarin nggak, soalnya datangnya lambat. Nah tidak, tapi ini justru untuk belajar dari kesalahan supaya dia dari dalam termotivasi dari dalam ini untuk bagaimana supaya aku tidak salah lagi, supaya aku tidak terlambat lagi, supaya aku tidak bolos lagi seperti itu. Nah yang kedua, ciri-ciri restitusi berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Dengan anak-anak diberi proses restitusi, ini anak jadi tidak membohong ya. Kalau tadi pembohong itu adalah pembohong, kemudian ya ada tersakiti. Tapi kalau dengan restitusi ini justru nyaman karena dua belah pihak ini sepakat ya. Jadi dilakukan atas kesepakatan yang dibuat oleh anak tersebut itu sendiri dengan disaksikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian kalau restitusi ini adalah berupa tawaran, tapi dan bukan paksaan, beda dengan hukuman. Yuk kamu datang melambat, belajar di luar, ini paksaan. Kau harus belajar di luar, ini paksaan ya. Tapi kalau restitusi tidak, ini berupa tawaran. Terus kamu maunya bagaimana ketika kamu datang terlambat? Nah, ini biasanya ketika restitusi adalah tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi menggali motivasi eksisten gitu ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu menggali kembali kebutuhan dirinya itu apa, digali dan tanpa paksaan yang jelas ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, memang benar. Jadi ketika kita memberikan mengatasi masalah anak dengan restitusi ini adalah cara yang paling baik karena anak melakukan tanpa paksaan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini mengubah karakter diri. Makanya ini adalah motivasi dari intrinsik ya, karena ini terkait dengan karakter dan tindakannya. Kalau tindakan mah besok nggak berangkat lagi. Iya, tapi mungkin karena di rumah disuruh-suruh orang tuanya atau seperti apa ya. Tapi kalau dari karakter itu sudah menjiwai, dimanapun dia ya tidak akan berbuat yang keliru lagi. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bagaimana memecahkan masalahnya, bukan pada kesalahannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa murid yang melakukan kesalahan ini merasa tidak pede, merasa tidak nyaman ketika bergaul, apalagi ada pembulian, ada pengejekan. Tapi ketika sudah di proses restitusi, anak lebih pede dan juga melakukannya dengan ketulusan seperti itu. Nah, untuk melakukan restitusi, ada tahapannya, segitiga restitusi. Dan yang pertama itu tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang maksudnya menstabilkan identitas? Misalnya seperti ini, anak yang misalnya mau bolos, kenapa kamu kemarin bolos? Main bu, misalnya, aku nggak mau sekolah, aku main. Oke, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa kok di rumah bermain, nggak apa-apa, begitu juga pernah kok salah. Nah, oke nggak apa-apa bermain di rumah, nggak apa-apa. Nah, tapi menurut kamu itu bermain membolos itu benar apa salah sih? Nah, ini udah masuk ke validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah itu kualifikasi tindakan yang salah, yang perbuatan yang salah tersebut menurut anak tersebut ini benar apa enggak? Misalnya membolos, menurut kamu itu membolos betul nggak sih? Kalau misalnya anak-anak jawabnya tidak,
Tidak, Bu. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Terus kalau misalnya membolos itu tidak baik, yang baik seperti apa? Menurut kamu, supaya kamu tidak membolos, apa yang kamu lakukan? Nah, ini adalah jadi menggali kemampuan anak dalam mengatasi masalahnya sendiri. Nah, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Oke, nggak apa-apa. Semua orang punya salah, semua orang pernah salah. Karena itu manusiawi. Ya, anak-anak berbuat salah nggak apa-apa, manusiawi. Jadi anak ini dinetralkan, dia tidak merasa takut habis ini aku mesti dihukum, atau aku pasti mau dimarahi. Jadi kita netralkan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu berbuat seperti itu nggak masalah, ya. Dulu juga pernah misalnya seperti itu, ya. Nah, tapi kemudian validasi tindakan yang salah. Tahapan yang kedua, ya, tadi validasi tindakan yang salah itu menanyakan tindakan tersebut baik apa tidak. Oke, berebut itu baik apa enggak? Rebutan itu baik nggak sih? Terus kalau tidak baik, yang baik seperti apa? Nah, keyakinan kita bagaimana? Misalnya di kelas kita misalnya sudah buat keyakinan terkait dengan dilarang berebut mainan misalnya. Apa nih? Rasa menghormati misalnya. Nah, keyakinannya apa nih? Kalau dengan teman menghargai, menghormati, atau apa? Nah, lalu kamu apakah bisa melakukan seperti itu? Apa kamu bisa untuk tidak berebut mainan dengan temannya? Nah, kemudian terus mulai kapan nih kamu akan mencoba mulai tidak berebut misalnya? Nah, ini adalah proses dari restitusi. Ya, mencari identitas. Bisa dibaca. Perkataan guru sudah kelihatan. Apa manusiawi, manusia tidak ada yang sempurna, ya. Kemudian guru bukan untuk mencari kesalahan sih, cuma guru hanya ingin mencari solusi, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ya. Jadi contoh-contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apa sih punya alasan mengapa melakukan itu? Nah, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Jadi berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita, di sekolah kita? Kemudian kamu yang jadi anak yang seperti apa sih? Kemudian kelas yang bagus tuh yang bagaimana? Nah, ini adalah contoh-contoh dari menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir adalah intervensi selama 30 detik. Ini jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali pada tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, tidak melakukan perlawanan, ya. Ini hanya kita tanyakan saja, apakah kamu yang berbuat baik? Nah, seperti itu. Atau apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa ilmu yang kamu inginkan? Ya. Nah, kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saya menjadi sikap yang lebih membantu atau lebih positif? Nah, ini kita tamping, kita dukung anak-anak untuk kita pancing untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Apakah kamu lakukan saat ini sudah baik, sudah oke? Nah, terus kapan kamu akan mulai? Nah, ini setelah tadi 3 tahapan restitusi tersebut dilakukan, nah ini terakhirnya adalah ini. Yuk, kapan kamu siap untuk mulai? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tahapan dari bagaimana kita mengontrol
murid kita ya. Dari awal kita sudah sampaikan tentang kontrol, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia ya, kemudian motivasi, dan yang terakhir adalah hukuman dan restitusi ya. Jadi menurut ibu-ibu yang bagus, yang bagaimana Bu? Hukuman atau restitusi Bu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Ya, bisa nggak nih Bu? Bisa nggak Bu? Mencoba Bu? Nah, mencoba dulu. Nah, sebentar, saya carikan bukunya. Restitusi yang saya lakukan pada dua anak yang berebut makanan. Nah, ini jadi ketika anak berebut makanan, kemudian saya itu menanyakan terkait dengan kenapa berebut, apakah berebut itu baik. Nah, kemudian yang baik itu bagaimana? Nah, seperti itu, seperti dalam tahapan-tahapan restitusi tadi. Nah. Ya, alhamdulillah ibu semuanya, demikian pemaparan saya terkait dengan disiplin positif ya. Jadi ibu sudah memahami ya terkait apa itu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Ternyata yang paling bijak adalah yang restitusi. Semoga ibu semuanya dapat mencoba, tidak hanya di sekolah namun juga di rumah. Ini juga sebenarnya materi parenting yang bagus untuk orang tua wali murid. Besok ya kita mungkin bisa mengundang narasumber untuk memberikan ya, ini semoga ibu dapat menerapkan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.